Hai hai, Lemong menghadirkan segalanya hanya dalam 13 lap. Sorakan luar biasa, momen menegangkan, hingga sejarah yang tercipta. Benar-benar dari suara penonton yang menggema, sampai suara penonton yang terdiam karena insiden yang tidak terduga, sprint kali ini benar-benar top. Kita balik dulu ya dari kualifikasi. Fabio Quartararo tuh benar-benar membuat kita terkesima ketika dia berhasil mencetak pole position untuk kedua kalinya. Awalnya kita pikir wah udah deh Marc Marquez pecahin lap record, udah pasti dia yang bakal dapat pole position. Tapi tiba-tiba dong Fabio Quartararo mencatatkan waktu yang lebih baik dari Marc Marquez. Dan ini jadi kedua kalinya buat Fabio Quartararo mendapatkan pole position setelah diheres. Di sprint Lemong ini, Fabio juga melakukan start yang sangat sempurna, langsung membuat dia memimpin sprint, membuka gap sampai 0,7 detik dari Marc Marquez, Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Namun di lap kedua, bencana menghampiri Ducati. Bagnaia kehilangan grip depan dan terjatuh di tikungan 3. Dan ketika ditanya, Bagnaia mengaku ia nggak ngerasakan feel dari bagian depan motor. Jadi dia tuh kehilangan kendali tanpa dia tuh sadar bahwa dia akan kehilangan kendali. Jadi limitnya tuh nggak ketebak gitu loh. Dan buat Pecco itu sangat sulit banget ketika kita mengendarai motor tapi kita nggak tahu limitnya di mana. Dan malam ini Pecco bersama tim akan melihat data dan mencoba menemukan solusi untuk besok di balapan seri ke-6 ini. Lanjut lagi ke Fabio Quartararo. Fabio cukup senang dengan mesin baru yang dia gunakan. Tapi Fabio bilang memang Yamaha ini masih kurang untuk bisa membalap Ducati di lurusan. Dan itu juga yang membuat dia harus menggunakan motor ekstra banget biar bisa setidaknya menyamai Ducati lah. Tapi hal itu membuat dia cepat banget kehilangan grip ban. Ya tentu aja lah karena dia nge-pushnya dengan sangat banget kan. Dan yang paling menegangkan adalah persaingan dia ketika dia dilewati oleh Vermin dan dia berusaha mengambil balik. Itu benar-benar keren banget ngeliat Fabio bisa balik kayak gitu lagi. Walaupun akhirnya Fabio berpikir gak ada gunanya juga kalau akhirnya dia harus terjatuh karena merebutkan podium sprint itu. Jadi akhirnya dia bilang oke, dia akan mencoba bertahan di belakang Fermin Aldeguer dan akhirnya finish di posisi 4. Senang sih ngelihat Yamaha sekarang tuh udah bisa dapat poin di sprint dua-duanya loh. Alex Rins juga dapat poin, dia ada di posisi ke-8. Sekarang kita ngomongin Marc Marquez yang kembali mencetak sejarah sebagai pembalap pertama yang bisa menang 6 kali berturut-turut di sprint. Tahun lalu rekor ini dipegang oleh Jorge Martin yang udah pernah menang 5 kali berturut-turut. Marc bilang dia tuh pace balapnya bener-bener bagus banget dan motornya tuh enak banget dipakai dan bikin dia percaya diri. Cuma dia menggarisbawahi kalau dia tuh pengen banget jadi Sunday rider. Gak cuman Saturday rider yang menang di sprint doang karena bagi dia balapan yang sebenarnya tuh adanya di hari Minggu. Ketika ditanya gimana dengan besok yang katanya bakal hujan, Marc Marquez sih berharap itu bakal kering ya. Tapi kalau hujan dia akan melihat strategi apa yang bisa digunakan. Dan kalau emang beneran hujan dan flag to flag ini pasti keren banget siapa yang bakal menang ya kira-kira. Bentar, belum selesai nih. Sekarang kita ngomongin KTM. Maverick Viñales kembali jadi KTM terbaik. Ia terlibat duel seru banget dengan Pedro Acosta yang baru 12 hari pasca operasi ampam bisa tampil segitu kerennya. Pedro bertahan luar biasa menahan semua serangan Maverick. Sampai akhirnya ia terjatuh sendiri hanya 2 tikungan sebelum finish. Dan Maverick sendiri mengaku puas karena di akhir balapan pace-nya tuh lebih cepat dari Vermin dan Fabio Quartararo. Itu membuat dia termotivasi. Karena kalau pace di belakang-belakang sprint masih bagus, artinya besok di balapan panjang dia masih bisa punya senjata nih buat melawan. Kalau Pedro Acosta sendiri, dia sangat senang dengan pace balap yang dia miliki di motor, tapi dia sangat tidak senang kenapa dia bisa terjatuh. Dan untuk Vermin yang berhasil meraih podium di sprint, Vermin tuh benar-benar merasa senang banget dia bisa ngikutin Alex Marquez sepanjang sprint dan dia juga banyak belajar dari yang lebih berpengalaman. Dan battle bersama Fabio Quartararo menurut dia tuh seru banget dan gak terlupakan. Namun meski dia udah dapat podium di sprint, Vermin saat ini masih berada di posisi kedua di klasmen Rookie terbaik. Tertinggal 5 poin aja dari Ai Ogura. Persaingan Rookie of the Year tentunya makin panas nih. Kira-kira apakah besok Vermin bisa menyalip Ai Ogura? Atau Ai Ogura akan memberikan kejutan-kejutan tidak terduga nih? Oh ya, hampir lupa. Ada pesan-pesan penting banget nih dari Sete Gibernau buat Pecco dan juga buat Marc Marquez. Jadi kalau menurut Sete, Pecco tuh sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan ini. Cuman menurut Sete, Pecco tuh benar-benar harus jujur sama dirinya sendiri dan melupakan semua tekanan dari luar.
benar-benar kembali fokus pada dirinya sendiri aja gitu loh. Karena menurut Sete walaupun dia di luar bilangnya enggak, saya nggak mikirin apa yang orang katakan, tapi terlihat bahwa dia tuh memikirkan itu. Jadi menurut Sete harusnya dia tuh lebih fokus kepada dirinya sendiri aja. Dan dia pasti bisa menemukan performa terbaik untuk menemukan solusi bersama tim. Dan Sete Gubernur juga memberikan sedikit kata-kata buat Marc Marquez. Kalau menurut dia, kans buat jadi juara dunia buat Marc Marquez tuh gede banget. Tapi lawan terberat dia itu bukannya Alex Marquez, bukan Pecco Bagnaia, bukan Fabio. Lawan terberat dia itu adalah dirinya sendiri. Gimana Marc Marquez bisa mengontrol dirinya untuk tetap tenang dan balik lagi nih jujur pada dirinya sendiri. Jadi jangan enggak kok kita bakal biasa aja, tapi sebenarnya dalam hatinya menggebu-gebu untuk menang. Seru ya kalau ada pembalap-pembalap senior yang kasih masukan tentang pembalap-pembalap yang saat ini. Kayaknya tuh kata-katanya tuh dikit tapi tajam banget gitu loh. Ngena banget. Jadi gak sabar nunggu balapan besok. Kira-kira siapa yang menang nih? Boleh tulis di kolom komentar dan terima kasih sudah mendengarkan.